Widinya tetap satu, tapi Maha Kuasa itu diberi nama yang berbeda-beda. Yang ajarannya memang ajaran Weda dianut di India dan sebagainya, tapi istilah keyakinannya belum tentu disebut agama Hindu. Kita beda kelihatannya dengan apa yang ada di India, karena memang teologi atau konsep-konsep ketuhanannya memang beda. Berarti Balinya itu dimaksudin daerah, bukan berarti? Dan itu hanya pemahaman yang kurang luas. Ya, malah kebalik dia bilang Hindu Balinya yang sempit, menyempitkan Hindu. Gimana dah proses terbentuknya itu dah? Istilah kayak di Bali itu Pulau Seribu Dewa kayak gitu tuh. Kalau masalah penyebutan banyak dewa, konsep agama Hindu Bali itu sebenarnya monoteisme, yaitu sesuai dengan ajaran Weda, Tuhannya hanya satu, yaitu disebut Brahman. Kalau di Bali nama Tuhannya hanya satu, disebut Ide Sang Hyang Widiwasa. Itu juga dibuktikan dengan kutipan mantra-mantra, sloka-sloka, bahwa ajaran Hindu itu di Bali itu memang menyembah, artinya memuja satu Tuhan. Contohnya apa? Ekam Eva Adwityam Brahman. Tuhan itu hanya satu yang disebut Brahman atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Itu jelas. Yang baik sloka yang lain, Eko Narayanat Nagrityo Akti Kasit, hanya ada satu Tuhan atau Sang Hyang Widi, sama sekali tidak ada duanya. Itu artinya apa? Tuhan dan Sang Hyang Widi itu memang hanya ada satu. Jadi konsep Tuhan agama Hindu Bali itu hanya ada satu Sang Hyang Widi. Yang sebut banyak nama itu apa? Hanya orang pintar yang menyebut dengan banyak nama. Itu maksudnya gimana? Ekam Satwitra Bahudawa Danti. Tuhan itu hanya ada satu, tetapi orang bijaksana menyebut dengan banyak nama. Nama-nama itulah yang di agama Hindu Bali adalah bentuk atau perwujudan atau manifestasi dari Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam konsep Tripurusa disebut ranahnya masing-masing. Seperti Tripurusa itu yaitu 3 sifat Tuhan atau Sang Hyang Widi, yaitu 1 Pramosiwa, itu sifat Tuhan yang tidak bisa dipikirkan, tidak berupa. Ranahnya disebut Nirguna Brahman atau Acintya, karena kita tidak bisa memikirkan. Itulah ranahnya Ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian yang banyak nama itu disebut ranahnya yang kedua, yaitu di Saguna Brahman, yaitu Brahman yang sudah mengambil wujud. Wujud itu apa? Sebagai sesuai dengan fungsi dan manifestasinya. Saguna Brahman itu wujudnya adalah dewa-dewi. Contohnya ada sebutan dewa-dewa Trimurti. Dewa-dewa Trimurti itu sebenarnya Sang Hyang Widi itu sendiri. Cuman saat fungsi beliau sebagai pencipta, beliau atau nama Sang Hyang Widi itu disebutlah sebagai Dewa Brahman. Saat sebagai pelindung, Sang Hyang Widi itu disebut dengan nama Dewa Wisnu. Saat sebagai pelebur atau pemeralina, Sang Hyang Widi itu disebut sebagai Dewa Siwa. Begitu juga dewa-dewa yang lain di alam semesta, seperti matahari, Dewa Surya, seperti hujan, Dewa Indra, seperti di laut, samudra, Dewa Baruna, angin, Dewa Bayu, dan sebagainya. Jadi itu semua adalah manifestasi Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widinya tetap satu, tapi Maha Kuasa itu diberi nama yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti itu. Tapi kenapa bisa gitu, Bu? Kenapa bisa begitu? Karena agama itu kan oleh manusia ya. Maharshi itu kan manusia. Artinya semua dipersonifikasi. Anggap tugas-tugas beliau itu sebagai, ya setiap tugas itu diberi nama. Kan jadi banyak nama.
Iya, Padahal sebenarnya beliau itu satu. iya, Sama ya kayak kalau kita secara kasat mata di ibu misalnya mm-mm, di rumah disebut sebagai orang tua karena anak-anaknya namanya Agung, ibunya si Agung, ibu Agung. iya, Misalnya saat itu jualan keliling bawa produk atau nyewa toko di mana, toko Agung ini pedagang. Saat ibu profesi di sekolah mengajar, Agung sebagai guru. Apakah ibu itu banyak orangnya? enggak sih. Berarti yang Satu. beda itu apa? Tugas Oh, dan tugas-tugasnya profesi. itulah yang disebut bisa banyak nama. Oh iya iya. Sebenarnya beliau itu punya satu ya, tugas dan fungsinya yang membedakan. Bukan seakan banyak Tuhan atau banyak nama. Iya iya. Ya berarti itu seputar Hindu Bali kayak gitu. Bukan berarti Balinya itu dimaksudin daerah, bukan berarti. Dan itu hanya pemahaman yang kurang luas. Malah kembali dia bilang Hindu Bali ini yang sempit, menyempitkan Hindu. Iya. Padahal di luar Bali, di luar Indonesia tidak ada agama Hindu. Di India pun tidak ada negaranya di agama Hindu. Karena di sana yang dianut adalah sekte. Di sana ada ratusan mungkin ribuan sekte. Masing-masing sekte beda Tuhan yang dikhususkan, beda dewa yang dikhususkan. Jadinya seakan beda sekte beda Tuhan. Makanya orang yang tidak paham kok di Hindu banyak Tuhan. Nah itu pemahaman. Iya kayak yang paham. tadi udah Dibilang gue jelasin itu kan contoh. Banyak Tuhan. Nah itu dah, tapi apa? Kenapa malah ya Hindu Bali itu nggak diterima, tapi malah dibawa ke rujuk-rujuk ke India itu aja dia. Maksudnya kayak biar ajarannya satu apa nggak beda-beda Ya itulah karena mereka itu yang kena ya istilahnya doktrin konsep-konsep sekte yang belum paham konsep agama Hindu Bali. Seakan Hindu Bali itu bahkan ada yang nyebut dikirain agama Hindu Bali tidak sesuai Weda lah. Agama Hindu Bali istilahnya ya bukan agama Hindu lah dan sebagainya, padahal mereka tidak paham. Tapi kalau yang kita paham, yang ajarannya memang ajaran Weda dianut di India dan sebagainya, tapi istilah keyakinannya belum tentu disebut agama Hindu. Karena buktinya kita agama Hindu, sebutan agama Hindu Bali kan baru diakui negara setelah tahun 1958. Yang di India juga dia meyakini ajaran Weda, tapi sebutannya kan sekterian. Jadi sekalipun kitabnya sama, kitab suci Weda, tapi ajarannya belum tentu disebut agama Hindu. Kalau disebut ajaran Weda, ya kita terima. Kalau disebut ajaran Weda berasal dari India, kita memang akui. Tapi agama Hindu Bali tidak dari India. Karena buktinya apa? Ajaran Weda itu diserap, disesuaikan dengan agama keyakinan yang sudah ada di Bali. Makanya kita tidak 100% copy paste budaya India. Kita beda kelihatannya dengan apa yang ada di India karena memang teologi atau konsep-konsep ketuhanannya memang beda. Sekte sama agama itu bedanya. Oh iya iya. Jadi itu memang namanya Hindu Bali gitu. Hindu Bali itu untuk menekankan bahwa agamanya yang didasarkan atas kebalian atau kewalian atau persembahan. Jadi Iya. kalau sekarang ada misalnya lanjut sedikit, kalau ada misalnya dia sebut Hindu tapi tidak pakai sesajen, tidak pakai persembahan, hanya misalnya japel, mantram dan sebagainya yang meminimalisir, menyederhanakan Banten dan sebagainya, itu sudah melenceng dari agama Hindu Bali karena sudah jelas dan sudah pasti itu ajaran agama Hindu Bali berdasar pada persembahan yang disebut yatnya. Jadi bukan yatnya mau disederhanakan, tidak, justru akan menghilangkan keyakinan dan akan keluar dari agama itu sendiri kalau sudah tidak memakai persembahan yang disebut yatnya atau wali. Iya. Iya udah, jadi kan udah jelas dah udah.
tentang Hindu Bali itu kenapa disebut kayak gitu, juga bedanya dari ajaran dari India itu kayak gitu. Ya dah. Ya cuman karena itu kan kembali ke pemahaman saja. Sebenarnya ya masih banyak di antara umat kita tidak tahu, bahkan sekalipun dia sudah profesor, sudah istilahnya ilmunya tinggi dan sebagainya, kalau tidak memahami sejarah agama Hindu yang ada di NKRI itu juga tidak akan nyambung, apalagi yang tidak paham dengan makna kata Bali. Dipikir kata Bali itu hanya untuk Pulau Bali, hanya untuk suku Bali. Jadi itu kata misunderstanding-nya. Iya.